Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A dan 5B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Melanjutkan dari video yang sebelumnya. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, siapkan buku dan alat tulisnya karena kalian akan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Oke, sambil menunggu bisa kalian pause dulu videonya sambil mengambil buku dan alat tulisnya. Oke, setelah diambil buku dan alat tulisnya, marilah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita akan belajar pembelajaran 4 yang ada di halaman 100. Bisa kalian lihat di halaman 100, di situ ada percakapan antara Udin dan teman-temannya, yaitu Beni, Lani, dan Siti. Nah, di sini ada percakapan tentang keterampilan yang beraneka ragam, keterampilan yang luar biasa. Nah, oke. Di SBDP ini, Sanggar Tari wadah para penari tradisional. Maksudnya wadah itu tempat ya. Jadi Sanggar Tari itu tempat para penari tradisional. Nah, Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya mereka. Jadi, rata-rata Sanggar Tari itu dipakai untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah mereka yang sudah mulai hilang karena pengaruh zaman, karena beberapa masyarakat atau beberapa anak muda zaman sekarang lebih tertarik budaya luar dibandingkan budaya Indonesia. Hanya ada sebagian yang tertarik oleh budaya Indonesia. Oke, kita lanjut di halaman Di halaman 109 di bawah kotak yang berwarna abu-abu, di situ ada bacaan Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik maksudnya. Terus berikutnya ukiran dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Jadi masing-masing daerah mempunyai karya seninya sendiri-sendiri. Seperti kemarin Bapak sampaikan kepada kalian bahwa karya seni rupa itu yang contoh paling mudah itu karya seni rupa yang seni batik itu antara corak Pekalongan, corak Yogyakarta, dan corak Semarang itu masing-masing berbeda meskipun dalam satu pulau yang sama. Jadi tergantung senimannya, tergantung bahan baku dan teknik yang dipakai mereka. Seperti itu. Nah,
Di halaman 109, karya seni batik itu sudah dikenal lama di Nusantara. Nah, beberapa cara dan teknik pembuatan batik hampir sama di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang berbeda, hampir semua sama. Yang membedakan biasanya corak atau motif batik tersebut. Nah, berikutnya alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Yang pertama ada malam. Maksudnya malam itu bukan siang dan malam seperti cuaca atau itu ya. Tapi di sini maksudnya seperti malam itu maksudnya lilin atau parafin. Yang kedua, kain mori. Nah, kain mori ini terbuat dari katun maupun sutra. Nah, yang ketiga itu gawangan, tempat untuk menyampirkan kain atau tempat untuk meletakkan kainnya. Tempat untuk meletakkan kainnya itu biasanya gawangan. Nah, berikutnya ada panci, dia untuk memanaskan si lilin tersebut. Nah, yang terakhir ada kompor kecil untuk memanaskan yang lilin tadi. Nah, oke. Nah, di halaman 110 di situ kalian bisa lihat beberapa contoh motif batik di Nusantara. Nah, itu ada motif batik Solo, motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon yang Megabendung yang cukup terkenal, dan motif batik Yogyakarta ceplok. Nah, ini juga cukup terkenal ya. Nah, teknik pembuatan batik terbagi menjadi 3, yakni teknik tulis. Nah, itu menggunakan canting sebagai pembuat motifnya. Yang kedua, teknik cap. Nah, cap ini menggunakan stempel. Jadi tinggal di stempel. Nah, kalau tulis kan dia benar-benar dari tulisan tangan si pembuatnya. Nah, yang terakhir itu teknik cetak. Jadi tinggal dicetak saja, tinggal dicetak atau disablon seperti itu. Nah, ada 3 teknik pembuatan batik. Yang pertama teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak seperti itu ya. Lanjut di pembelajaran IPA, kalian bisa buka atau bisa lihat di halaman 105. Di situ ada percakapan antara Lani dan Siti. Nah, di situ mereka membayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini. Nah, kalau adanya keberagaman kan ada orang Sunda, ada orang Aceh, ada orang Padang, ada orang Madura, dan lain hal ya. Nah, begitupun dengan konsentrasi terhadap berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Nah, jadi ketika tubuh kita itu kekurangan nutrisi, kita akan susah untuk berkonsentrasi. Nah, tubuh manusia memerlukan asupan yang cukup. Jadi kalau tidak cukup, biasanya tubuh akan menjadi lemas. Nah, kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel otak menjadi tidak aktif. Jadi ada beberapa sel otak yang tidak aktif karena nutrisinya kurang atau tubuhnya kurang asupan dari makanan. Nah, yang kedua, menurunkan konsentrasi. Kita sulit berkonsentrasi atau untuk fokus itu sangat sulit ya, karena kita lemas. Nah, yang ketiga menyebabkan halusinasi. Halusinasi itu jadi membayangkan sesuatu yang tidak biasanya atau susah terjadi seperti itu. Nah, yang keempat menyebabkan infeksi kandung kemih ya. Nah, yang kelima membuat kulit kusam. Jadi kulitnya terlihat kusam ya. Dan yang keenam mengganggu fungsi ginjal. Jadi ginjal itu karena kurangnya asupan, karena kurangnya air minum, air putih, nah itu dapat mengganggu fungsi ginjal. Lanjut ke pembelajaran IPS yang ada di halaman 112, bisa kalian lihat pembelajaran 6. Nah, di situ di kotak yang berwarna abu-abu, di situ ada bacaan keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman.
Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Jadi keragaman itu banyak kita temui, di sekitar kita pun banyak kita temui. Yang paling gampang kita temui minuman dan makanan. Minuman itu ada es cendol, terus ada selendang mayang yang dari Jakarta, terus ada minuman banyak lagi yang minuman tradisional seperti itu, bir peletok dan lain-lain, itu yang dari Jakarta. Nah, berikutnya untuk yang makanan ada nasi bebek dari Madura, ada nasi Padang, ya, nasi uduk dan lain halnya. Nah, itu adalah salah satu makanan yang kita punya, itu keberagaman yang kita punya di lingkungan sekitar kita. Nah, faktor-faktor penyebab keberagaman di sekitar kita yaitu satu, letak strategis wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu letaknya strategis, ya. Indonesia itu letaknya strategis. Terus yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kita banyak-banyak pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Ya, banyak pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Nah, yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Jadi ada yang kondisi alamnya sejuk, ada yang kondisi alamnya panas, dan lainnya. Terus yang keempat, faktor sejarah. Nah, ini salah satunya tentang penjajahan dan lain halnya. Nah, berikutnya faktor agama. Nah, jadi beberapa keragaman itu salah satunya ada yang faktor agama. Dari agama Islam dibawa oleh siapa, agama Kristen dibawa oleh siapa pada zaman dahulu, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, pengaruh kebudayaan asing. Jadi budaya asing masuk, nah kita menjadi beragam, seperti itu. Nah, yang berikutnya, manfaat keragaman sosial budaya. Jadi ada manfaatnya keragaman itu. Yang pertama, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Ya, yang keempat, menjadi daya tarik wisata. Yang kelima, menjadi warisan budaya dunia. Jadi ini semua manfaat keragaman budaya. Jadi budaya kita, bangsa Indonesia, menjadi kaya. Terus kita jadi erat persatuan dan kesatuannya. Terus toleransi, maksudnya toleransi, oh dia beragama Kristen, oh dia beragama Islam. Kita harus saling menghormati ibadahnya, seperti itu. Jangan mengganggu ketika mereka beribadah. Nah, itu salah satu toleransi dari agama, ya. Terus berikutnya, daya tarik wisata. Jadi ada orang Australia, ada orang Singapura, Malaysia, dan lain-lain tertarik untuk jalan-jalan di Indonesia, ya, karena banyaknya wisata-wisata, ya. Terus berikutnya, menjadi warisan budaya dunia. Jadi bisa menjadi warisan untuk budaya dunia, seperti itu. Sekian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, kalian mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Dan insya Allah apabila tidak ada halangan, akan ujian penilaian harian 3 pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober. Kalian akan melaksanakan penilaian harian ketiga. Oke, cukup sekian informasi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.